Halo, selamat sore adik-adik tunas remaja dan sekolah minggu. Kakak percaya adik-adik semua sudah siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan dan nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu bersama-sama, Selamat Sore Bapa. Kita siapkan hati kita supaya biar kiranya kakak percaya hadirat Tuhan akan ada untuk adik-adik semua, dimanapun adik-adik berada. Haleluya. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus.
Oke, Kakak Bella masih semangat? Semangat! Kakak Rata masih semangat? Semangat! Adik-adik masih semangat? Hah? Gimana? Masih semangat gak? Pasti masih semangat dong. Yuk, kita lanjutkan pujian-pujian dengan kita nyanyikan hari ini, harinya Tuhan. Haleluya. Kakak masih mau untuk mempersiapkan diri kakak juga ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi kakak juga berharap adik-adik juga setelah capek-capek nyanyi tapi tetap masih bersemangat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Firman-Mu Pelitalah bagi kakiku. Mari kita tutup mata dan kita nyanyikan dengan hati penuh kesungguhan. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu
Dan kakak minta tolong dengan kasih Kristus, kakak Ratna untuk memimpin kami semua masuk doa, masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami di saat kami takut, di saat kami sedih, di saat kami sakit. Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Amen. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang besar seperti-Mu yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu, kami perlu kekuatan yang baru dari-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang mau benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami sangat perlu firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau dibentuk, kami mau diingatkan, kami mau ditegur, kami mau diajar oleh firman-Mu Tuhan. Amen. Karena kami rindu Tuhan, kehidupan kami semakin hari kami bisa semakin mengenal Engkau, semakin mencintai Engkau, semakin dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan kakak yang sudah Tuhan persiapkan untuk bercerita firman-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang kakak yang akan bercerita Tuhan, itu berasal dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh, kami mau benar-benar buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang kakak mau adik-adik untuk duduk. Boleh duduk di kursi, di lantai juga boleh. Yang penting jangan di meja duduknya. Dan juga untuk persiapkan Alkitabnya, sama apa lagi ya? Persiapkan apa lagi? Mungkin Catatan boleh. Dan juga yang paling penting, persiapkan telinganya untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik semua, selamat sore ya. Nah, kembali lagi ya adik-adik, kita bisa bertemu kembali walaupun hanya lewat streaming. Tapi Kak Rival percaya adik-adik yang ada di rumah, adik-adik tunas remaja, adik-adik sekolah minggu dalam keadaan yang sehat. Dan Kak Rival percaya bahwa pemeliharaan Tuhan terus nyata bagi adik-adik. Puji Tuhan. Nah adik-adik yang ada di rumah, hari ini Kak Rival akan membawakan renungan firman Tuhan. Dan Kak Rival akan berbicara tentang mengasihi, ya kan? Adik-adik pasti tahu apa arti dari mengasihi. Artinya kalau mengasihi berarti tidak boleh saling membenci. Karena kalau kita mengasihi berarti tidak boleh membenci. Oke, Kak Rival akan berikan contoh di dalam Alkitab. Ya, ada seorang tokoh Alkitab yang luar biasa. Siapa sih dia? Nah, coba adik-adik, kalau adik-adik yang ada di rumah bisa baca di dalam Kejadian. Kejadian adalah kitab di dalam perjanjian lama. Coba adik-adik buka Kejadian pasal ke-37 ayatnya yang pertama. Adik-adik perhatikan, Kak Rival akan membaca. Adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi ia masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jadi adik-adik, Kak Rival akan berbicara tentang mengasihi, dan Kak Rival ambil dari satu tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Adik-adik tahu cerita dari Yusuf. Yusuf itu adalah orang yang luar biasa, orang yang dipakai Tuhan. Tetapi adik-adik harus lihat dulu, sebelum Yusuf diangkat Tuhan, Yusuf itu mengalami yang namanya apa?
pencobaan, namanya ujian, proses yang dialami oleh Yusuf. Nah, adik-adik perhatikan, kalau misalkan ada orang yang ingin menggapai cita-citanya, adik-adik kan punya cita-cita, ya kan? Mau jadi apa? Mau jadi tentara, bisa. Mau jadi dokter, bisa. Tetapi bukanlah hal yang gampang, harus lewati proses. Nah, pada waktu itu adik-adik, Yusuf itu dia masih sangat muda. Firman Tuhan bilang umur berapa? 17 tahun. Ada nggak di sini umur 17 tahun? Ya, ada ya. Kalau umur 17 tahun berarti kalau Kak Reval perkirakan ya, seumuran sekolah itu kalau bisa rata-rata kelas 3 SMA ya. Kalau Kak Reval tidak salah ya, umur 17 tahun. Ya, kalau Kak Reval tidak salah, sudah lumayan besar ya. Nah, adik-adik, Yusuf ini adalah orang yang sangat dikasihi oleh ayahnya. Siapa ayahnya tadi? Siapa? Yakub. Akan dikasihi oleh Yakub karena Yusuf ini lahir di masa tua Yakub. Nah, adik-adik perhatikan, tetapi ketika Yakub lebih mengasihi Yusuf, apa yang terjadi kepada Yusuf ini? Yusuf ini ternyata dibenci oleh saudara-saudaranya. Kenapa sih dibenci oleh saudara-saudaranya? Karena Yusuf ini dikasihi oleh ayahnya daripada mengasihi saudara-saudaranya yang lain. Jadi ayahnya lebih mengasihi Yakub, lebih mengasihi Yusuf. Jadi adik-adik perhatikan, ketika terjadi hal ini, makanya Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya. Dan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, adik-adik? Mereka melakukan apa? Kejahatan. Mereka membuang Yusuf di mana? Ada yang tahu nggak? Coba. Ya, buang di mana? Di sumur. Kemudian apa yang dilakukan oleh mereka? Ya, mereka menjual Yusuf. Jadi adik-adik, kalau adik-adik lihat bahwa apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu sangat jahat, ya kan? Jadi alasan dari saudara-saudaranya bahwa kalau misalkan orang tuanya nanya, nah Yusufnya mana? Ya, mereka kasih tahu bahwa Yusuf itu sudah mati dan dimakan oleh hewan buas. Jahat nggak? Sangat jahat. Padahal mereka menjual siapa? Menjual Yusuf. Mereka menjual Yusuf karena mereka membenci Yusuf. Nah, adik-adik perhatikan ya, apa yang terjadi ketika Yusuf dijual. Yusuf mengalami proses. Kemudian ketika Yusuf sudah mengalami proses, masuklah di mana hasil yang didapat oleh siapa? Oleh Yusuf. Dari semua yang dia alami, dari semua proses yang sudah dialami Yusuf, masuklah tahap di mana Yusuf harus diangkat oleh Tuhan. Karena apa? Karena Yusuf adalah orang yang sangat baik. Yusuf itu adalah orang yang taat kepada Tuhan, kepada orang tuanya juga. Jadi ketika Yusuf diangkat oleh Tuhan, itu adalah hal yang luar biasa. Jadi adik-adik perhatikan dalam cerita ini, ketika Yusuf dijual di Mesir, ketika dia sudah dijual di Mesir, Yusuf itu bukan jadi bukan langsung jadi menteri, bukan langsung jadi raja, tidak. Tetapi Yusuf harus menjadi apa dulu? Menjadi budak dulu. Iya kan? Harus bekerja di rumahnya istri Potifar. Iya kan? Harus melakukan proses dulu. Tapi adik-adik perhatikan, ketika semua hal itu sudah terjadi, kemudian Tuhan mengangkat Yusuf. Adik-adik, kalau adik-adik lihat bahwa Yusuf ini adalah orang yang sangat luar biasa, sangat dipakai oleh Tuhan. Coba adik-adik perhatikan ya, Kak Reval akan secara singkat menjelaskan kepada adik-adik. Adik-adik lihat di dalam ayatnya yang ke-20, ayatnya yang ke-12, pasal yang ke-37.
Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudara mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapak. Jadi Yusuf ini adalah anak yang dengaran. Nah, kemudian adik-adik perhatikan pada ayatnya yang ke 24, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead, dan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Jadi adik-adik perhatikan, jahat banget yang dilakukan oleh saudara-saudaranya hanya karena iri hati, hanya karena membenci kepada Yusuf. Nah, ketika dijual kepada orang Ismail, kemudian Yusuf dibawa ke Mesir, dijual ke Mesir. Pada saat itulah Tuhan mengangkat Yusuf. Coba adik-adik perhatikan ya, adik-adik perhatikan ketika Yusuf sudah diangkat menjadi penguasa. Nah, adik-adik perhatikan pasal 41, Kejadian pasal 41 ayat yang ke-37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada pengawalnya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkau menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Jadi ketika Yusuf mengalami proses, mulailah Tuhan mengangkat Yusuf menjadi penguasa kedua di Mesir. Ya, sebelumnya Firaun, kemudian siapa? Kemudian Yusuf. Nah, adik-adik perhatikan, ketika Yusuf sudah diangkat menjadi raja, apakah Yusuf membenci saudara-saudaranya? Coba adik-adik bisa jawab. Yusuf membenci enggak? Tidak. Apakah ketika terjadi kelaparan pada saat itu, terjadi kelaparan yang hebat, apakah Yusuf membiarkan saudara-saudaranya? Apakah Yusuf adik-adik, kalau Kak Reval bisa katakan mengesampingkan saudara-saudaranya? Tidak. Tetapi yang terjadi bahwa Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Nah, adik-adik harus belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Walaupun dia sudah ditindas, walaupun dia diejek, walaupun dia direndahkan, tetapi Yusuf ini tetap mengasihi saudara-saudaranya. Nah, adik-adik, ketika adik-adik berada di sekolah, berada di lingkungan teman-teman, belajar untuk tidak membenci orang lain, apalagi saudaranya sendiri, apalagi kakaknya. Ya kan? Karena apa? Karena Tuhan tidak suka kepada orang yang membenci, tetapi orang yang mengasihi Tuhan lebih suka. Ya, jadi kalau adik-adik tidak membenci, tidak iri hati, Tuhan berkenan kepada orang-orang yang mengasihi. Jadi adik-adik perhatikan, tidak ada akar pahit yang keluar di dalam hati siapa? Yusuf. Tidak ada akar pahit yang keluar dalam hati Yusuf, tetapi Yusuf belajar dari pengalaman. Ya kan, walaupun dia sudah diinjak, walaupun dia sudah dibuang ke dalam sumur, kemudian dijual, tetapi Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Coba adik-adik kita lihat ayat-ayatnya ya. Ayat-ayatnya kita buka di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-20. Adik-adik perhatikan ya, Kak Reval baca. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Jadi sifat, sikap daripada Yusuf yang begitu sangat mengasihi, Tuhan memelihara siapa? Memelihara Yusuf. Bahkan Tuhan pun mengangkat Yusuf. Karena apa? Karena firman Tuhan bilang bahwa Tuhan menyertai, Tuhan menjaga orang
yang mengasihi Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan mengasihi, Tuhan menjaga orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi orang fasik itu dibinasakan oleh Tuhan. Jadi adik-adik harus tahu bahwa Tuhan suka kepada orang yang mengasihi, orang yang mau kalau Kak Reval bicara kata-kata orang yang tidak ada iri hati, orang yang tidak ada dendam. Tuhan taruh roh mengasihi supaya kita mengasihi kepada orang-orang lain. Coba adik-adik lihat satu contoh di dalam Alkitab. Contohnya siapa lagi? Siapa? Abraham. Ya kan, Abraham dan Lot. Ketika gembala-gembala dari Abraham dan Lot berkelahi, apakah Abraham tidak mengasihi? Tapi Abraham apa? Abraham mengasihi siapa? Mengasihi Lot. Abraham bilang apa? Jangan ada pertengkaran. Ya, luar biasa ya. Jangan ada pertengkaran di antara kita. Nah, itu sifat sikap yang baik yang harus diteladani. Kemudian Abraham katakan, terserah, ya kan, daerah ini terbuka untuk Abraham dan juga Lot. Jadi Abraham katakan, pilih, kalau engkau ke kiri, aku ke kanan, kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Jadi yang dilakukan oleh Abraham bertindak bijaksana. Jadi dia tetap mengasihi siapa? Mengasihi Lot. Walaupun gembala-gembalanya berkelahi, tetapi Abraham tetap mengasihi supaya jangan ada pertengkaran di antara mereka. Jadi adik-adik, kita harus mengasihi orang lain. Kita harus menunjukkan bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita harus mengasihi. Karena teladan yang diberikan oleh Tuhan, bahwa Tuhan juga mengasihi orang-orang yang jahat. Orang-orang yang sudah jahat kepada Tuhan, Tuhan mengasihi mereka. Tuhan tidak membenci. Amin. Amin. Coba adik-adik lihat di dalam Amsal 8 ayat yang ke-17. Adik-adik perhatikan ya, dengar baik-baik. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Jadi Tuhan mengasihi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi orang lain, berarti kita mengasihi Tuhan. Tetapi kalau kita membenci orang lain, berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Karena sifat yang kekal daripada Tuhan itu adalah apa? Mengasihi. Itu yang Tuhan teladani kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian Kak buka lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-35. Adik-adik perhatikan. Dengan demikian semua orang akan tahu. Ya, adik-adik perhatikan ya. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa aku adalah murid-muridku, yaitu kalau kamu mengasihi. Jadi firman Tuhan bilang demikian semua orang akan tahu bahwa kita ini anak-anak Tuhan adalah murid-murid Tuhan. Siapa? Pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Kalau kita saling mengasihi. Jadi Tuhan mau adik-adik yang ada di rumah untuk saling mengasihi, belajar daripada Yusuf. Walaupun dia ditindas, walaupun dia diejek, walaupun dia dibuang ke sumur kemudian dijual, tetapi sifat sikap yang ada kepada Yusuf bahwa dia tetap mengasihi. Jadi adik-adik, Kak Reval mau supaya adik-adik belajar. Karena jauh sebelum adik-adik lahir, Tuhan sudah melakukan semuanya itu. Tuhan sudah mengasihi orang-orang yang membenci kepada Tuhan, tetapi Tuhan balas dengan mengasihi kepada mereka. Jadi adik-adik belajar untuk mengasihi. Kalau ada orang-orang yang jahat kepada kita, jangan kita kembali jahat kepada orang-orang, tetapi kita harus mengasihi orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Jadi Kak Reval berharap firman Tuhan di sore hari ini bukan hanya menjadi pengetahuan buat adik-adik, tetapi biarlah menjadi rema
belajar Tuhan, ketika ada orang yang menyakiti kami, kami belajar mengasihi karena kami tahu Tuhan yang mengajar, Tuhan yang memberikan teladan, khususnya kepada anak-anak sekolah minggu, anak-anak tunas remaja yang ada. Dan biarlah Tuhan mereka diberikan sifat sikap yang saling mengasihi, walaupun mereka didapati orang-orang yang tidak suka kepada mereka, tetapi biarlah mereka tetap mengasihi, mereka tetap menunjukkan teladan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Dan biarlah Tuhan berkati di dalam persekolahan mereka dalam pandemi ini. Tuhan pelihara mereka dimanapun mereka pergi dan berada. Tuhan sertai, Tuhan lindungi orang tua mereka, Tuhan jaga lindungi usaha-usaha orang tua mereka. Tuhan berkati sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah kami dan firman Tuhan kami di sore hari ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih, Tuhan berkati.